يا رسول الله والمنتسبين إليه من علوم أمثاله وأن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة المغفرة عليهم وبركاته وأسرارهم وأموالهم وعلوم فهذه من دين الدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياهم ببعض الصالحين يرزقنا محبتهم ويتوفنا على مناتهم بشر سوراتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. على هذه النية على كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib, para ulama, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hadirin wal hadirah, wabil khusus keluarga besar Habibullah. Mudah-mudahan beliau dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan di majelis yang mulia ini, di malam ini, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan keberkahan kepada kita semua. Karena pada malam hari ini kita tidak berpanjang lebar untuk membacakan dan menceritakan biografi beliau, karena sebenarnya ketika kita berbicara tentang Syekh Samad, sampai berbulan-bulan pun kadang akan selesai cerita tentang beliau. Jadi pada malam hari ini sedikit yang kita baca, tapi kita yakini dengan kita menceritakan manaqib daripada wali Allah, Allah menurunkan keberkahan untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini ulun kini kata di Hadramaut itu biasanya caranya begini. Cuma malam ini karena kebetulan ulun ada rutin pembacaan kitab bersama para alumni pondok di Banjar dulu, jadi malam ini mungkin ulun agak sedikit bercepat. Tetapi di Hadramaut biasanya begitu, setelah mereka mahalul qiyam duduk, langsung para penceramah itu akan berdiri untuk menyampaikan tausiahnya bergantian. Supaya apa? Supaya nanti begitu selesai, doa yang mereka baca penutupnya adalah doanya Habib Ali Habsyi. Karena mereka yakini keberkahan dari doa itu luar biasa. Habib Ali Habsyi nanti yang baca maulidnya malam ini, itu tempat beliau mengarang maulid di satu ruangan di mana beliau berkhalwat di situ. Di ruangan itu setelah beliau menulis Simtud Durar ini, di sana beliau bertemu Nabi Muhammad yang itu Habib Ali Habsyi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang qadatan di ruangan itu. Nah itulah kenapa di ruangan itu sekarang di Seoul itu dipasang kubah hijau, sama seperti yang lihat di Madinah, sama persis. Jadi di atas bangunan itu, di atas kamar itu, yang beliau melihat Nabi secara nyata dan tidak dalam keadaan tidur, itu dibuat kubah hijau. Disuruh tukang untuk membuat, maka tukang pun membuat. Begitu tukang itu selesai membuat kubah itu, dengan izin Allah tukang itu pun bertemu Nabi yang berkata. Jadi keberkahan maulid Habsyi ini luar biasa. Pian baca maulid itu malam ini, ditambah lagi kita malam ini memperingati haul salah seorang wali min auliyaillah, Sayyidina Al-Aliyullah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada kita semua. Syekh Samad yang selama ini kita dengar nama beliau itu dilahirkan di kota Madinah tahun 1130 Hijriah dan wafat ada yang mengatakan tahun 1186, ada yang mengatakan 87, ada yang mengatakan 89. Artinya ada ulama berpendapat umur Syekh Samad 56, ada yang mengatakan umur Sidin 58, ada juga yang mengatakan umur Sidin 59. Yang manapun yang benar, intinya umur Sidin kami sampaikan. Jaka ujar kurang wahid
Kalau kita berpandir umur, sesaman ini Pak, makanya kita ditanya, kenapa jarak sesaman ini selalu dibaca manakibnya di Kalimantan? Karena kita di Kalimantan ini secara tidak langsung kita berutang budi lawan sesaman. Kalau pian ke Jawa, maka di Jawa orang lebih familiar membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi di sini orang banyak membaca manakib sesaman. Kenapa? Karena Datu kita, Datu Kalampayan itu adalah khalifah dan murid dari sesaman. Meskipun secara umur Datu Kalampayan itu lebih tua daripada sesaman. Datu Kalampayan itu beliau berangkat untuk menuntut ilmu ke kota Mekah. Itu umur beliau sekitar 35 tahun. 35 tahun. Ada riwayat katakan Datu ini lahir tahun 1113, ada riwayat itu. Untuk kelahiran saja. Datu Kalampayan ini umur 35 tulak ke Mekah. Belajar di Mekah 30 tahun. Dan berapa bulan? Nah, umur 65 baru Sidin berangkat ke Madinah. 5 tahun belajar dengan Saman di sana. Nah, berarti umur Datu ketika datang kepada Saman itu sudah 65. Sedangkan Samannya aja meninggal umur 59 kalau dituhakan. Datu datang ke situ belajar umur 65. Coba lihat. Nah, ini menunjukkan kepada kita memang Datu lebih tua dari segi umur. Tetapi beliau tidak segan-segan belajar kepada orang yang lebih muda dari beliau. Sama seperti kalau di Martapura, kalian perhatikan dulu almarhum Guru Salman Jalil itu keguruan daripada Abah Guru Syukur. Tapi di akhir umur beliau kembali belajar mengobati Abah Guru. Makanya ujar Guru Sa'aduddin, anak dari Guru Salman Jalil, ketika Abah Guru Syukur ziarah ke Kalampayan diikuti oleh guru-guru di Martapura, itu saat itu Guru Salman Jalil dibukakan Allah hijab, melihat Datu Kalampayan yaqodatan, bukan tidur, bukan pingsan. Datu Kalampayan ketika dilihat oleh Guru Salman Jalil, di Guru Salman Jalil, kalau lihat besok kumpul Abah Guru itu kan kubur ada 3 tuh. Selain kubur Mama Sidin ada 3 ulang. Nah, yang paling depan itu kubur Guru Saman Mulia, Paman Sidin dan sanak Mama Sidin. Nah, yang sebuting itu Guru Salman Jalil. Guru Salman Jalil ini adalah mintuha dari Guru Saman Mulia. Karena anak Guru Salman Jalil begini itu kawin dengan Guru Saman Mulia. Nah, Guru Salman Jalil berpadah lawan Datu. Ujar Guru Salman Jalil, Datu ulun sekarang belajar umpat lawan, maksudnya menunjuk guru, namanya Abah Guru. Apa jawaban Datu? Ujar Datu, iya. Ujar Sidin, teruskan, ini cucuku. Saya perhatikan, Abah Guru ini bukan Sidin yang mengaku cucu Datu, tetapi Datu mengakui Sidin adalah cucu. Kalau kita mengakui bahwa kita cucu si Anu, ini Datunya, ini si cucuku ini nah. Daripada Datu bangga bisa cucu begitu. Nah, Saman itu begitu. Saman ini muda, tetapi Datu kita belajar ke situ. Tapi pertanyaannya di umur yang 50 sekian wafat, tetapi Masya Allah, ini apa di Margasari kan? Sampai ke Margasari dibaca manakibnya. Orang dikuburkan di Madinah. Bukan di Margasari aja, sampai ke Tamban dibaca orang. Sampai ke Anjir dibaca orang. Sampai ke Melak dibaca orang. Ayo, bayangkan deh. Sampai ulun ada diberi pesan orang. Ulun minta tolong biar kawan kami yang membacakan manakib di wadah kami di Barong Tompo. Padahal Barong Tompo itu adalah kampung yang maaf kita Islam ini minoritas di situ. Tapi manakib Saman dibaca di situ. Kenapa? Begini menunjukkan kepada kita orang yang disayang, dicinta oleh Allah,
dalam tanda kutip secara zahir wafat orangnya, tetapi namanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan ini sedikit manaqib Sidin. Lalu kemudian wa kana radhiyallahu taala anhu hafizul Quran wa huwa ibnu sab'i sinin, dan beliau itu hafal Al-Quran di umur 7 tahun. Ini sering nih kita menyebut nama seseorang, beliau hafal Quran umur 7 tahun. Artinya dari awal hidup memang sudah dididik dengan Quran. Kayak itu harusnya kita mendidik anak-anak kita. Jangan maaf, di mana haul sesaman kita datangi hanya sekedar datang, tapi kita jauh dari Quran. Yang namanya mencintai wali, maaf, kita dengar manaqibnya bagus, tetapi lebih penting dari itu umpah di jalannya. Dulu suatu hari Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami, suatu hari Sidin berjalan, tiba-tiba ada orang mengumpati jalan Sidin. Di mana Sidin berjajak, di situ orang berjajak. Sampai terakhirnya berucap, guru jangan ulun kawa kamu minta pakaian yang dulu biar pakai. Hari saking nama ambil berkah. Nyawa ini ada juga kayak itu. Guru jangan minta bagus, sobat biar kawa kayak nama ambil berkah. Kain. Sobat biar tuh bagus mana kayak aja. Kawa kamu ambil berkah julung Sidin. Jadi pemurah. Kain. Bulang biar tuh bagus mana kamu ambil berkah jual Sidin pulang. Pulang datang kayaknya habis pintu hijau bagus sebenarnya kan. Kamu mau minta jangan ambil berkah pacul, tapi lanjang sebenarnya. Berataan diambil. Tapi apa ujar Abu Yazid Al-Bastami? Ujar Abu Yazid Al-Bastami, fulan, ikam kada usah minta baju. Baju ini bisa rusak. Jar Sidin kainnya nak kulit kui ikam ambil. Amun baju ini masih biasa aja, ini kulit kui ikam rapit, ikam pakai. Artinya awak ikam tu lapisi lawan kulitku sedikit. Apa ujar Sidin? Sedikit pun kulit itu kada bermanfaat untuk ikam, kecuali ikam berjalan di jalan yang kamu jalan. Artinya kecintaan kita kepada seorang wali itu perlu bukti. Kecintaan pian kepada Nabi perlu bukti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Pian kepada cinta lawan Tuhan, tapi kadang mengumpati Nabi berdusta jangan. Makanya dikatakan man yadda'i annahu yuhibbullah wa lam yasruk bi tariqatil Muhammadiyah wa huwa kadzdzabun 'alal kadzdzab. Siapa yang mengaku cinta lawan Tuhan, tetapi kadang mau berjalan di jalan Nabi, orang itu berdusta. Orang bepadah cinta lawan Abah Guru, aku sayang mana Abah Guru semua ya. Tuh lihat di foto Sidin di rumahku banyak. Tetapi inya kada sembahyang, inya meremehkan yang wajib. Kemudian inya menghinakan ulama, inya buruk sangka lawan orang, padahal guru melarang itu semua. Bahwa bariun, maka guru bakal berlepas dari itu. Hati-hati, orang bisa menjual foto guru itu, diandaknya di rumah, seakan-akan inya berdiri di manhaj guru. Tapi yang inya sampaikan, yang inya ajarkan kada sesuai dengan apa yang disampaikan guru. Paham ya? Jadi kita kada perlu pengakuan. Inya bepadah parah, inya bepadah pendiam lawas, inya bepadah pemurid, inya bepadah duduk bersama, tetapi ajarannya kada sesuai ajaran guru, tinggalkan gitu. Ini Abah Guru sama umur 7 tahun hafal Quran dengan sesaman sama. Makanya ujar ayah Irsyad di dalam pagar Allah rahmatullah Allah. Ujar ayah Irsyad Zain, jarang Abu Daudi, abahnya Guru Daudi di dalam pagar. Ujar ayah Irsyad, bila kamu ingin melihat sesaman, kan sesaman itu wafat kita belum lahir tuh. Lalu dia ingin melihat. Kalau kita anak berpendek foto, belum ada zaman itu foto. Kalau dia ingin melihat bagaimana gambaran sesaman itu, ujar ayah Irsyad, lihat Abah Guru. Baik dari segi amal dan ilmu. Makanya biar perhatikan di Martapura itu kan kita pengajian mulia sirah hari. Hari Minggu itu habis asar guru ngaji kitab, habis maghrib sini bermaulid baca sintur turun kayak itu ya. Artinya habis asar tuh ilmunya, habis maghrib tuh amalnya.
ilmu dan amal itu berjalan sama-sama. Kada akan orang kisah nuntut ilmu kada beramal itu mustahil. Kada mungkin orang beramal pulang tapi kada mau kan nuntut ilmu itu mustahil juga pulang. Jelas ini kira-kira lah. Jadi sekali pulang, inya bapandir sesaman, inya bapender Syekh Qadir, inya bapender Datu, inya bapender nama abah guru, tetapi semua yang diajarkannya kada sesuai dengan apa yang disampaikan guru, tinggalkan gitu. Kada ada wali itu meremehkan fikih. Ini meremehkan fikih, kenapa jernang fikih itu kada tapi anu itu. Bapak kamu ke majelis itu nanti baca fikihnya. Nih, Syekh Saman di dalam manaqib dikatakan wa tabahhara fi fikih Syafi'i wa Ibnu Taimiyah. Syekh Saman itu pakai ilmunya di dalam mazhab Syafi'i seperti laut ketika umur 9 tahun. Ulun ulang. Bukan paham, bukan ngerti, tapi ilmunya sudah kayak lautan. Di dalam fikih Syafi'i umur 9. Abah guru sekumpul pun umur 9 tahun hafal tafsir Jalalain. Ini ulangan kita bangga bisa ulangan gitu. Andai ulun cukupkan di sini cukup saja kita ceritakan itu ulangan kita kan ada. Allah mesti turunkan rahmatnya yang deras kepada kita. Al-hikayat jundun bin Junadin. Hikayat mana pun tentara Tuhan tak ia bila ini yang dengan cerita itu hati kita ada di hidup. Jadi ini nasi seman umur 9. Imam Syafi'i itu tahu ya? Imam Syafi'i itu jadi mufti mengajar orang yang berbulan-bulan ganal. Nang hadir itu orang berbulan-bulan ganal dan Tuhan sidin mengajar dan sidin diangkat sudah berfatwa di umur 14 tahun. Suatu hari di siang hari di bulan Ramadan sidin mufti memberi fatwa dan mengajari orang-orang berbulan ganal. Begitu sidin asik mengajari orang-orang Ramadan, tiba-tiba sidin siang minum siang-siang Ramadan. Murid itu tangan berada. Lalu mereka bertanya, wahai imam, kenapa jadi pian minum ini kan bulan Ramadan? Apa jawaban sidin? Ujar sidin, aku belum balik. Ujar belum balik. Wajiblah puasa belum balik. Wajiblah. Karena syarat berpuasa itu akilun balikun. Imam Syafi'i ini kada suah mimpi basah kayak kita. Kalau kita ini kada mimpi basah lagi limbui. Sama abah guru sekumpul kayak itu juga kada pernah mimpi basah. Orang bila kada mimpi basah berarti baliknya dengan umur 15 tahun pas. Bulan sama dia. Nah itu. Kita umur sudah 50. Bulan puasa kumis merinting rokok. Siang-siang rokok. Kapuni orang kenapa pian kada puasa? Haid. Ini namanya haid. Asal jawab aja. Nah lalu kemudian sedikit lagi. Dan sekarang sesaman kita lihat bang keadaan di sini. Wa kana radhiyallahu anhu mushtaghilan bi huduril jum'ati wal jamaah. Beliau selalu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nah ini wali. Jangankan sholat, jamaah kan meninggal. Jamaah kan meninggal. Subhanallah. Wa mulaziman 'ala shaum, dan selalu berpuasa. Sunnah-sunnah dikerjakan puasa. Wa mushtahilan bi mutala'ati kutubis sadat, dan beliau selalu membaca kitab-kitab para salaf. Alim orang membaca kitab. Hatta asyraqat alaihi al-anwar, sampai cahaya itu memancar dari diri beliau yang menerangi siapapun yang ada di sekitar beliau dengan cahaya. Coba lihat. Nah beliau ini diceritakan di antara sesuatu yang khariqul adat. Ketika Syekh Saman ini
asik berdiri wajah qabri syarif. Ketika beliau berdiri di hadapan kubur Nabi dan karam, fala yastati'u ahadun an yahmilah, maka tidak ada satupun orang yang mampu mengangkat awak Sidin ketika Sidin asik tenggelam di hadapan kubur. Urangnya ke kanak. Ini kayak kakanakan ini. Tapi di hadapan kubur Nabi Sidin karam, orang menggeser awak Sidin karena Allah. Hatta yusyir ila dalik, sampai Sidin yang mengatakan angkat aku baru orang karam. Kayak mana dicela? Karena biar kada bisa pahami ini kalau kita kada bercampur di ranah orang itu. Mengingkari berat. Salim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihi wadihun bil adil. Mayyalumni fi gharami talama ashid jamala. Mayyalumni fi gharami talama ashid jamala. Siapa yang mencela? Mayyalumni, siapa yang mencela? Fi gharami, manakala aku tenggelam. Apa yang diberikan? Talama ashid jamalah, manakala aku tenggelam dan memagumi keindahan Nabi Muhammad SAW. Urang karam, urang itu tercampur di Sungai Mahakam tercampur. Lalu ketika ini diangkat orang ke darat, ini benar aku mencapai banyunya, aku menjajak banyu, aku melihat banyu, aku mendengar banyu, aku diliputi oleh banyu. Lalu pian dustakan, pian berdiri di darat kemana pintarnya. Bila hendak membujurakan kalau bercampur juga pian akan merasa apa yang dia rasakan. Kayak apa kita mengingkari sesuatu yang kita kada bercampur di situ. Jadi oleh karena itu, ya Allah, kita ini ilmu kada kaya Sidin umur 7 tahun hafal Quran kita kan. 7 tahun hafal Quran di luar kepala. Tapi insya Allah kita nak hadir di luar kepala juga. Ilmu kita kada kaya Sidin, amal kita kada kaya Sidin. Abah guru sekumpul itu biar tahu, setiap hari membaca sholawat kepada Nabi kada kurang dari 50.000 per hari. Per hari 50.000. Kita berapa ribu kira-kira? Guru Seman itu dalam satu hari membaca Dalailul Khairat hatam 2 kali. Guru Seman sehari itu hatam 2 kali Dalail. Subhanallah. Sholawat ini amalan para ulama kita abad. Sebelum Sidin wafat, Sidin meninggalkan 2, yang pertama adalah Qurannya, Quran adalah, yang kedua adalah ilmu. Menunjukkan kepada kita beliau hendak kita ini pertama jangan memisahi Quran, yang kedua jangan memisahi sholawat. Dan Sidin mengambil istighfar, tapi istighfar itu diandak di belakang sholawatnya. Kalau dia nukar dalail di awal, dalail di belakangnya istighfar, kalimat Junaidi al-Baghdadi. Apa istighfar Hasan Basri? Hasan Basri. Istighfar diandak di belakang. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama Nabi ada di situ. Jadi bila ada satu kampung tulah Nabi di situ, kampung itu kada bakal diadab Tuhan. Padahal orangnya kucil. Tuh bubuhan Quraisy itu orang apa? Kurang ajarnya lawan Nabi. Tapi pernah latihan mendengar bubuhan Quraisy itu karena gempa bumi, karena tsunami. Adalah azab begitu? Kada ada. Kenapa? Ada Nabi di situ. Jangankan tsunami, azab ringan aja kan jadi Tuhan di situ. Dia pernah lah mendengar Abu Jahal kena sangkadi. Karena ada ujian-ujian itu jangan ada dari Tuhan. Bubuhannya saat itu aman dari adab. Karena diuji. Kenapa? Karena rahmat berjumpungan ada di situ. Kalau pian di sini masih bisa diuji kan? Kalau kita di sini masih bisa diuji. Cuma kan apa ujian di sini? Bangai. Iwak. Iya. Pian pernah lagi
juga mendengar Abu Jahal waktu bangai. Abu Jahal bakarang banganya. Artinya aman mereka dari dia. Nah kalau ada nabi di satu kampung, Allah akan jamin tuh aman dari azab. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Nah bila nabi kita datang, baru yang kedua kita andalkan, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Baru istighfar. Makanya kalau dia diriwayatkan, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibrahim bin Abdul Ba'id Al-Qahtani, beliau katakan dulu pernah Imam Syibli. Imam Syibli ini bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Lalu Imam Syibli tanya, ujar Imam Syibli, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Khidir. Nabi Khidir ini hidup sampai apa? Muammar, kan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dia tidak akan Nabi sampai mendustakan Dajjal di akhir zaman. Ujar Imam Syibli, wahai Nabi Allah, apakah amalan yang apabila kami gawi maka itu akan merubah jalannya takdir? Artinya apabila orang ini ditulis bakal masuk neraka, maka ini dihapuskan dari penduduk neraka, ini masuk ke surga. Apa amalan itu? Muninya ini ditetapkan ahli neraka, adakah amalan yang merubahnya bakal masuk surga? Ujar Nabi Khadir, aku tanyakan sudah hal ini kepada para nabi-nabi dan satupun nabi tidak ada yang jawab. Sampai akhirnya aku bertemu dan aku bertanya kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi jawab, apa? Ternyata ujar Nabi yang akan menyelamatkan orang daripada siksa neraka dan akan memindahkannya ke dalam surga, meskipun dia sudah ditulis sebagai ahli neraka, tetapi dia akan diubah menjadi ahli surga. Apa? Yaitu orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan main-main solawatnya. Pian kalau sembahyang, pian kalau beramal, imam kita tuh Nabi. Ujar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila kita sembahyang, imam kita Nabi. Dan kita umpati Nabi Muhammad. Jadi bila kita sembahyang menyembah Allah, imam kita Nabi. Tapi manakala kita bersolawat, imam kita Allah. Imam kita. Kata main-main, Allah imam kita dalam solawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah bersolawat, sab pertamanya malaikat, hanya kita. Jadi pada malam ini kita berjamaah lawan Tuhan, bersolawat kepada Nabi SAW. Nah ini sedikit tentang sesama. Jadi ketika kita bicara sesama ulang, karena semat ketika ini sudah jadi tangan nanti ini. Kita lanjutkan sambil aja diungkap jawabannya itu jelek. Baik. Ini dari kita kelampaian ya lah. Ulun makanya itu jalan kita membaca mana tulis sama ini bingung. Bingungnya itu kayak mana bingung. Itu sama dia menyuruh anak TK disuruh menggambarkan ikan. Coba kamu kisahkan ke kami kayak apa pintar dan otaknya Habibie. Kayak apa kisahnya? Ke anak TK disuruh mengisahkan Habibie. Ulun yang suruh mengisahkan sama dia kisahnya. Jadi bingung. Jangan sesaman murid sini datu kalampayan jadi bingung kisah kan. Kita kalau usah bicara datu lihat cucunya aja. Ini di Tenggarong ada Datu Butolha. Kita mengisahkan Datu Butolha aja bingung. Hakunnya Datu Butolha datang berdakwah ke sini. Datu Butolha itu aslinya berdiam di Pagatan. Ada panggilan jihad, panggilan dakwah datang. Sini meninggalkan keluarga di Pagatan. Sampai akhirnya beliau berubah jadi keberkahan bagi kita berada. Datu Abu Tolha ini adalah cincin Datu Kalampayan. Datu Kalampayan itu bahari. Ketika Sidin belajar sesama di Madinah, Datu Kalampayan itu kan berangkat umur berapa dari Mekah? Ketika Datu Kalampayan itu lakam Mekah itu Sidin meninggalkan bini yang sedang hamil. Bini itu berdianan. Datu Tulak di sini beranak, lahirlah seorang anak yang diberi nama kemudian Syarifah. Di kemudian hari ada sanak Datu namanya Zainal Abidin. Mahabari Datu di Mekah, Sidin Mbak Haji dihabarkan, Kak, pian ada bisi anak begini sudah bujang. Lalu Datu tahu anakku sudah bujang. Berjalan waktu, lalu si Syarifah ini oleh Datu dikawinkan dengan dang sanak Sidin.
seperjuangan yang berasal dari tanah Sulawesi, namanya Abdul Wahab Bugis. Dikawinkan Datuk Abdul Wahab Bugis. Kok bisa kawin? Nah ini dalam fikih namanya disebut wali mujbir. Karena seorang bapak dan kakek di dalam fikih itu memiliki hakul ijbar. Hak memaksa anak kawin meskipun anak itu kada suka dengan lelaki itu. Selamanya sekufu dan maslahat di situ ada, bapak punya hak, itu namanya mujbir. Anak datu nang di Banjar tahu lah dikawinkan pada tahu. Tahu lah dikawinkan kada tahu. Sahlah pernikahannya, sah. Lalu buliklah Datu bersama Datu Abdul Wahab Bugis di umur 70 tahun. Datu bulik ke Banjar. Sekali sampai Banjar membawa menantu. Sekalinya anak sidin di Banjar sudah kawin. Datu Syarifah ini sekalinya sudah kawin dengan seorang lelaki bernama Utsman. Siapa mengawinkan walinya? Yang mengawinkan sultan, yang mengawinkan wali hakim. Karena di dalam fikih dikatakan lah, salah satu yang menyebabkan intiqalul wilayah min waliyin ilal hakim, yang menyebabkan perwalian berpindah kepada hakim adalah safarul wali ila maqam ila masafatil qasr. Ketika walinya berjalan ke satu tempat yang lebih dari 2 marhalah. Berarti pernikahan yang dinikahkan sultan itu sah kada? Sah. Jadi yang mana sah? Dua-duanya sah dalam fikih. Yang di Mekah sah kada? Nang di Banjar sah kada? Masalahnya mana kawan begini diisi laki buat? Amun lelaki diisi bini 4 kawa. Kawa amun kawa tuh kawa, keberanian aja lagi. Kai berapa kai? Satu aja. Ngecet dulu soalnya. Kan seikong aja sih dia juga. Sanggup kemana-mana membawa tasbih nang ganam. Sanggup begini dua sanggup juga. Ujar jilan itu menyandang itu berat. Biar aku saja. Kita pang berapa sama aja kayak kita. Kita tuh jadi gurubin katanya pengencet bang. Gair. Baik. Jadi Datuk Kalampayan mau kada mau harus dihitung mundur. Karena pernikahan itu kada bisa dibiarkan ada 2 laki, salah satunya mesti dibatalkan. Dipasah dalam bahasa fikih. Kita harus cari yang mana yang dianggap pernikahannya yang terdahulu kawin. Lalu Datuk hitung mundur. Maka masalahnya Datuk Syarifah ini lawan si Utsman ini itu sudah diisi anak namanya Fatimah. Namanya Muhammad As'ad. Datuk Syarifah nih dengan Datuk Utsman itu kawin melahirkan anak namanya Muhammad As'ad. Anak sudah. Datuk itu mundur sekalinya terdahulu kawin nang di Mekah. Kan ini orang bahari berilmu lah, berilmu. Padahal sudah diisi anak, mau kadang mau emang agama nyuruh berpisah. Ujar Nabi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Singkatnya paksa ayat Utsman ini baru sudah memindah. Karena ini pasah itu bukan talak, tapi pasah. Pernikahan itu dibatalkan, yang dianggap sah yang di Mekah. Paham gak ini? Tapi sudah lah biarlah. Nah berarti Datuk Utsman tadi diisi anak siapa namanya? Nah pernikahan selanjutnya antara Datuk Abdul Wahab Bugis dengan Syarifah itu melahirkan anak namanya Fatimah dengan Muhammad Yasin. Tapi Muhammad Yasin ini inqirad kada berketurunan. Dan berarti Datuk Fatimah dan Datuk Muhammad As'ad ini langsung di bawah didikan Datuk Kalampayan. Makanya itu perukunan Jamaluddin itu sebenarnya yang menulis Datuk Fatimah. Tapi disandarkan kepada Datuk Jamaluddin. Datuk Fatimah ini Datuk langsung yang mendidik. Jadi Datuk Fatimah dengan Muhammad As'ad ini didikan Datuk Kalampayan langsung yang mendidiknya. Nah Datuk Muhammad As'ad ini berarti Datuk Muhammad As'ad ini bin Utsman. Kalau dari mama bin
Datuk Utsman ini bapaknya bin Utsman enggak? Kalau dari mama bin Syarifah, Syarifah anak Datuk Kelantayang. Nah, Datuk Muhammad As'ad ini kemudian memiliki banyak anak, tapi ada 5 Pandawa yang terkenal. Anak Sidin yang tertua, anak Datuk Muhammad As'ad, dia Datuk Abu Talha, Bubur Tenggaro. Datuk Abu Talha itu anak Datuk Muhammad paling tua. Mereka berlima badang sanak, 5 Pandawa aja. Siapa lagi? Datuk Abu Hamid Bubur Pandaran. Sekitar 2 sampai 3 jam dari Sampit. Dia berkapal yang naik ke situ, karenanya model di tengah laut, di tengah pulau. Ujung Pandaran. Itu Datuk Abu Hamid. Siapa lagi? Itu Datuk Raniran di Kandangan. Siapa lagi dalam sanak sini? Itu Datuk Arsyad di Pagatan. Itu dalam sanak sini juga. Siapa lagi? Itu Datuk di Balimau. Berlima badang sanak, anak Datuk Muhammad As'ad. Bagi Datuk kita, Datuk Abu Talha ini cicit oleh Datuk Kelantayang. Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin Syarifah binti Muhammad As'ad al-Badiyah. Paham tak? Berarti Datuk Abu Talha ini adalah cucu dan cicit Datuk Kelantayang dari anak Sidin yang begini yang bernama dari apa? Ya, dari anak Sidin yang begini yang bernama Syarifah. Dengarkan baik-baik, sekali lagi kami ulang. Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin Syarifah binti. Yang ditulis di situ apa? Yang ditulis di kubah apa? Yang ditulis di kubah apa? Yang ditulis di situ apa? Sampai Datuk Muhammad As'ad. Ya, memang sini anak Datuk Muhammad As'ad. Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin Syarifah itu. Dengarkan baik-baik. Saya ulang, dengarkan baik-baik. Berarti itu kan kita menyandarkan Datuk Abu Talha itu ke nenek lah. Hah? Ke nenek lah. Ini dengarkan baik-baik nih. Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin, berarti kan nenek sini nih. Berarti nenek ini adalah anaknya Datuk Kelantayang. Berarti sini sampai ke Datuk itu lewat nenek. Satu, itu nasab mulia. Yang kedua, coba kita bahas dari kait. Berarti kan Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin itu dari nenek. Saya udah bahas kait, kita kan laki nih. Berarti Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin Utsman. Syarifah ini kan nenek. Kita bahas kait sekarang. Berarti Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin Utsman kan kait sini. Karena kita ada bahas. Ini kakek sini bahas. Kenapa kada dibahas? Datuk Utsman. Berarti sini cucu dari Utsman. Kayak itu kan kita membicarakan nasab begitu loh. Berarti Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin Utsman. Utsman ini adalah anak lelaki dari Syarif Ali di Sebangban. Syarif Ali di Sebangban ini cucu daripada Habib Idris sama Idris itu. Berarti itu Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin Utsman bin Syarif Ali anak Idris. Ini Datuk Abu Talha naik ke atas ke Syarif Ali ini sama dengan Habib Zamani. Kenapa itu pada dibahas? Itu Syarif Ali di Sebangban. Beliau itu meninggalkan kubu, meninggalkan beberapa anak di kubu, lalu Sidin kawin lagi. Itu kerajaan Sebangban sempat sampai 2 raja. Syarif Ali di Sebangban inilah yang melahirkan banyak habaib ala Idrus yang ada di Batu Licin, yang ada di Kota Baru, yang ada di Banjar, yang ada di Tanjung. Itu rata-rata dari Syarif Ali. Nah, Datuk Utsman ini, Datuk Utsman yang menikahi anak Datuk ini adalah anak dari Syarif Ali tadi. Bisa dipahami? Jadi jangan kita katakan aku anak yang maaf. Kita ziarah kepada Habib tidak. Kita hanya kepada dari Datuk Abu Talha. Sekali lagi berulang.
Muhammad Aslam itu adalah anak daripada Datuk Usman. Datuk Usman ini adalah salah satu anak daripada Syarif Ali Usman. Jelas kira-kira. Berarti kalau kita katakan Datuk Abu Talha ini adalah keturunan Datuk Kalampayan dari pihak nenek, keturunan dari Syarif Ali dari pihak luar biasa, luar biasa. Abah dulu waktu datang ke Tenggarong ini, Abah dulu nangis. Abah dulu nangis, saya Mbah Muslim kan singgah di sini kayak di air putih. Abah dulu menangis, dia juga dengan keluarga sejauh ini berdakwah, meninggalkan kampung sejauh ini dan bukannya itu harus benar kan? Berarti juga dari sedikit sampai di perjuangan guru saya Ibu Dewan sedikit diberikan kesempatan bagi memperjuangkan mandatnya. Kita bersyukur. Ini laus generasi lama berdakwah awal-awal di sini. Berapa generasi yang lalu cinta dari Datuk Kalampayan dikit. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah ada generasi-generasi yang demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan mereka menurunkan berkahnya kepada kita semua. Dan Allah dengan rahmatnya yang luas seperti Allah kumpulkan dalam semuanya Allah al-hadi dunia wa ala kulli man wabihi sallallahu alaihi wa sallam. Jadi jelaslah nasab Datuk Abdullah itu jaga betul-betul, perhatikan baik-baik karena hal-hal seperti itu jangan sampai biar lupakan. Karena sini ada di wadah kita bersyukur kepada jangan sampai sejarah orang itu jaga betul-betul Datuk Abu Talha itu memiliki nasab yang luar biasa baik dari pihak kakek maupun dari pihak ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan. Makanya ulun kada langsung baca doa kada wani, jadi bukan ulun nang berdoa ada habis berdoa dengan doa boleh paham kan? Baik sampai di sini anggap cukup. Ini yang ulun sampaikan minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Ingat kalau pian ada rezeki kena membawa berkorban di hari raya. Kalau kada bisa nukar seekor sapi silakan nukar seekor kambing biar berkorban. Karena dikatakan ma'amil Adam amalan yauman nahri ahabba ilallah min al-faraqibah. Tidak ada satu pun amalan yang Allah lebih sukai dibanding mempersembahkan dalam kurban di hari raya. Jadi membawa berkorban dan berikan daging kepada orang-orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang belum bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sudahlah, kita bicara karomah dan segala macam. Yang penting kita pahami perjuangan sesaman begitu. Sini menuntut ilmu luar biasa, sini cinta pada orang soleh, sini selalu hadir jamaah. Masalah karomah itu sebenarnya keistiqomahan sidin di dalam jamaah itu lebih hebat daripada karomahnya. Hanya dikatakan al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Karomah itu biar kita kada tahu ada apa juga. Nah, intinya cintailah mereka, mudah kecintaannya akan membuat kita berkumpul bersama mereka. Sudahlah, kada usah berpanjang lebar, insyaallah ulun yakin sudah keberkahan insyaallah akan turun kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.